kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM dan lengkap sebenarnya informasinya karena ada Bu Novianing Tiastuti juga dari MSC Consulting, tapi beliau baru saja mengirimkan map gitu ya, masih ada di perjalanan karena rupanya Majen Sungkono macet banget karena mungkin ini ya ada pembangunan jalan ya. Tapi kita akan mulai saja lebih dulu karena saya sudah bersama Mbak Tuti Septriasih, MPSI, psikolog klinis ini dan sekaligus ketua IPK. Nanti kita tanya ya apa IPK itu? IPK Indonesia Wilayah Jawa Timur. Mbak Tuti apa kabar? Baik, Mas Aldi. Ya, ketemu lagi ya. Iya, sehat-sehat ya. Sehat, luar Wajahnya biasa. Mbak Tuti kelihatan ceria banget. Senang Asik. saya ikut terbawa auranya gitu ya. Asik. Iya. Oke, kabar baik selalu ya Mbak. Baik, Mas Aldi. IPK itu apa? IPK itu Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Jadi kayak ID, ada Ikatan Dokter Indonesia. Kami para psikolog klinis dinaungi dalam organisasi profesi yang namanya Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Oh. Ya, jadi kami bernaung di bawah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, di bawahnya Kemenkes. Kemenkes gitu, ya. yes. Oke. Ini wilayah Jawa Timur berarti? Wilayah Jawa Timur. Seluruh Indonesia ada, setiap Ada. provinsi ada. Level terbawahnya provinsi, kota kabupaten nggak ada ya? Kota kabupaten belum, karena jumlah psikolog klinis sendiri itu masih baru sekitar 3.000-an gitu ya. Jadi masih sedikit banget. Untuk gitu. untuk Untuk Indonesia sedikit banget. sedikit sekali ya. Oke. Dan Mbak Tuti ini ketua IPK. Kalau di Jawa Timur sendiri psikolog klinisnya wonten berapa Mbak? Jawa Timur sendiri kurang lebih ada 300-an sekian ya, 350-an, terbanyak di Surabaya 110-an begitu. Sisanya tersebar. seluruh Jawa wilayah. Timur ini Terbesar, lumayan terbanyak ya? Terbanyak 36 kota kabupaten. Nah, yes. iya. Paling Iya. banyak dia se-Indonesia dibandingkan Jawa Barat ya. Jawa Barat itu cuma 26. Hah? 26 kota kabupaten. Oh iya, tapi jumlah Nah kalau jumlahnya banyak Jawa Barat. oh iya. Iya, karena kan ada Tangerang itu ya. Nah, itu banyak. Itu Tapi Bogor. kita tidak sedang banyak-banyakan ya. Iya. Karena yang penting kan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau kegiatan-kegiatannya, tapi by the way IPK Ikatan Psikolog Klinis Indonesia ini sendiri berdiri tahun berapa Mbak Tuti? Kalau berdirinya sebentar tak inget-inget, pokoknya sekarang umurnya 5 tahun. Oh 5 tahun, berarti 2019. Ya sekitar deh. Ya 2018. Ya 19 lah. 2018-an, berarti 6 tahunan ya. Iya. Sekitar gitu. Oke. Dan ketua mulai dari awal berdiri sampai sekarang? Enggak, saya baru 2023. Oh, ada masa Iya, ininya juga ya. 3 tahunan berarti. Nanti selesai 2022 deh, berarti selesainya 5 tahun. Oh, 5 tahun 2027. Oke, baik. Itu kegiatannya apa aja, Mbak? Kegiatannya saat ini karena kami ada di bawahnya Kementerian Kesehatan, jadi kami mensosialisasikan regulasi-regulasi pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan kepada para anggota kami, terutama untuk masalah legalitas ya, agar tertib. Apalagi dengan sekarang kemarin Pak Budi Sadikin mengeluarkan salah satu inovasi luar biasa, Satu Sehat itu. Nah, semua sistem informasi tenaga kesehatan ngeling semua ke sana. Jadi kami karena ada perubahan sistem, jadi saat ini lebih banyak ke sosialisasi itu, memastikan anggota nggak ketinggalan. Karena kalau ketinggalan nanti perpanjangan perizinannya tersendat. Karena kami harus mengumpulkan semacam kredit point begitu untuk bisa memperpanjang surat izin, dan semua itu terpusat di Satu Sehat SDMK gitu. Iya. Bagi awam kayak saya gini rasanya kalau bilang psikolog klinis tuh kayaknya kastanya paling tinggi ya. Di antara psikologi yang lain ya. Sebenarnya bukan paling tinggi ya, cuman kami memang secara kasus itu menangani kasus-kasus yang orang udah pusing gitu ya, semacam kan. Kami seringnya berkolaborasi dengan psikiater begitu. Betul.
untuk penanganan kasus-kasus klinikal. Nah, kasus-kasus klinikal itu kalau yang versi paling berat ya nanti yang ada di RSJ gitu ya, ada di Menur ODGJ begitu gitu ya. ya, Kan orang- tempo hari narasumbernya dari Menur ya, itu salah satu anggota kami. Kemudian ada juga yang rawat jalan begitu ya, gitu. Oke. Iya, karena memang sekolahnya nggak kaleng-kaleng karena ini harus ada tahapan-tahapannya gitu ya. Oke, baik. Itu perkenalan kita dengan IPK. Sudah paling nggak kita sudah menjadi tahu bahwa ternyata ada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Jawa Timur, ketuanya adalah yang sekarang menjadi narasumber kita. Dan hari ini kita bicara soal bullying. Ya. Ini menarik ya. Tapi ini bullyingnya di tempat kerja. Ada ya tapi. Oh, banyak banget karena banyak namanya banget ya? bullying itu di semua Betul, tempat kita ada. saya termasuk yang masih ya tahu bullying, tapi sebenarnya secara psikologis per definisinya bullying itu apa? Penindasan. Oh gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya perundungan, karena kalau penindasan nanti juga akan masuk ke penjajahan, tuh masuk penindasan ya. Tapi kalau bullying itu perundungan, jadi penindasan personal begitu yang dilakukan oleh personal atau kelompok berjamaah. Oh gitu ya. Berarti bullying itu Penindasan. perorangan gitu. Ya. Atau kalau perundungan itu sendiri ini ya bahasa yang bukan Bakunya. Indonesia. Bahasa bakunya perundungan. Bahasa bakunya Iya. perundungan. Oke. Oh ya. Jadi artinya pokoknya orang yang ditindas itu korbannya. Korban Iya, bullying. betul. Oke. Yang selama ini banyak terjadi kan di sekolah, kampus gitu ya. kampus, Oke. tempat kerja itu sekarang mulai banyak ya. Oh iya. Iya. Oh. Contoh, karena ada senioritas, junioritas. Oh gitu ya, di Iya, tempat kerja juga kayak begitu ya. betul. Tapi di tempat kerja ini kita nggak batasin swasta ataupun yang pemerintahan Enggak, ya. semuanya Kecenderungannya ada atau memang sudah ada? sudah ada. Oh. Sekarang ini menjadi hits karena ada beberapa kasus yang cukup populer begitu ya. Karena orang sudah mulai berani berbicara tentang bullying gitu. Tentang bullying. Iya. Kalau boleh tahu, boleh dikasih contoh untuk kita sebagai pintu masuk. Oke, Kasus mulai dari yang paling enteng gitu ya. Ya. Memberikan nama nickname. Memberikan nickname misalnya ya berdasarkan ini saya tidak bermaksud rasis ya, berdasarkan kesukuan. Cino. Nah, atau sekarang tuh yang lagi hits Madura diistilahkan Meksiko. Nah, begitu. Tapi kalau itu diulang-ulang terus, kemudian si individunya menjadi tidak nyaman, nah itu sudah masuk ke kategori bullying. Yeah. Oke. Oh, iya. Nah, kalau di kalau di tempat kerja bullying itu seringkali tidak terlalu bisa terdeteksi dengan cepat begitu ya? Iya, karena biasanya justru korban dilakukan oleh the highest leader gitu ya. Oh. Orang yang paling tinggi di situ itu ya. Karena kan misalnya contoh kayak kita memberi nickname itu kan kayaknya lucu-lucu aja gitu ya. Misalnya kita mengatakan ipel-ipel gitu kan karena dia gendut gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau si individunya nggak nyaman masuk ke body shaming ya. Jadi setiap kali dia masuk kerja dia selalu teringat bahwa dia tuh gendut begitu. Gitu. Cempluk. Nah, tapi kalau itu diulang terus si individunya terus merasa nggak percaya diri, itu masuk ke kategori bullying. Bullying ya. Iya. Dan memang kemampuan orang untuk menerima perundungan itu tidak sama ya? Iya, betul. Itu yang disebut dengan resiliensi ya. Resiliensi orang beda-beda. Iya. Iya, oke. Artinya kalau di tempat kerja mungkin tidak terdeteksi karena barangkali banyak korbannya yang ngerasa ya udahlah. Betul. Kayak nickname itu kan ada beberapa yang dipakai sebagai nama keren gitu ya, karena dia sudah nggak ada masalah. Tapi ada juga beberapa nickname yang kemudian ternyata istilahnya sangat membuat, contoh nih ya, ada orang dikatakan dengan dasar rambutnya itu ya, misalnya keriting gitu ya, diomongin kribo gitu atau ya, krewul gitu krewul ya, begitu ya. Terus sejak saat itu
dia nggak pernah memanjangkan rambutnya karena setiap kali dia ngeliat rambutnya panjang dia nggak pede. Ada trauma ya. Betul, ada trauma. Terus dia pendek terus gitu, ya. Itu ada itu. Dulu kalau zaman saya kecil itu loloan ini namanya orang tua gitu ya. Woi, anaknya Bambang gitu ya. Nah, itu juga ya. Iya. Itu seperundungan. Itu sebabnya kenapa bullying itu di tempat kerja sulit terdeteksi karena biasanya dilakukan oleh pimpinan-pimpinannya. Maksudnya mungkin bercanda begitu ya. Ya, tapi memang batasannya tipis ya Mbak Tuti ya. Yes. Antara bercanda dengan Betul. sudah masuk dalam bullying. Betul. Nah, apa yang kemudian membatasi? Batasannya adalah ketika si individu itu merasa tertekan. Jadi sangat subjektif sekali gitu ya. Kalau orangnya tatak bandel gitu ya, Iya. dia bodoh amat. Itu yang dikatakan resilient gitu ya. Tapi kalau orangnya sensitif gitu ya, terus kemudian dia setiap kali mau berangkat kerja jadi deg-degan. Nah, itu seringkali si pelaku bully di tempat kerja ya, karena kita udah pada gede semua, udah pada dewasa, bilang alah ngono tok elo. Nah, padahal nggak bisa ya. Nggak bisa. Sesuai dengan itu pelanggaran hukum ya Mbak ya. Kalau pelanggaran Enggak hukum juga ya? itu akan terjadi kalau Perbuatan ada tidak aduan. menyenangkan. Oh, iya. Ya, delik aduan. Iya, Iya, iya. betul. Kecuali kalau itu kemudian menjadi ancaman nyawa gitu ya, ada bunuh diri, atau kalau kejadian di Amerika tuh sampai penembakan, ya itu langsung ini ya kasus hukum ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita runut ke belakang begitu, bullying ini memang bukan hanya sekarang ini aja terjadi ya. dari dulu. Dari dulu ada ya. Cuman yang membedakan apa Mbak Tuti kalau mungkin Anda mengamati gitu? Saluran informasi ya. Dulu gitu orang ya. kan Orang lebih tertutup ya dulu ya. tertutup, terus materi-materi juga nggak banyak. Sekarang dengan adanya sosial media, orang bisa tinggal klik bullying gitu aja udah langsung keluar semua. Belum lagi nanti kalau kayak Instagram, TikTok itu berapa banyak video tentang bullying gitu kan, gitu. Apalagi kemudian ditunjang dengan ya tadi itu ya sosmed yang sekarang Masif ya. Masif itu membuat kemudian korbannya jadi kalau itu dimunculkan di video yang kemudian viral gitu. Viral ya. Ini yang beberapa waktu terakhir ini ada di salah satu karyawan itu istrinya. Istrinya salah satu karyawan BUMN cukup besar ya di Indonesia. Ini istrinya yang bikin story. Istrinya bikin story karena suaminya ternyata mengalami bullying di tempat kerja. Jadi istrinya yang speak up di story. Nah itu panjang banget jadinya. Bullyingnya dalam bentuk si suaminya ini modelnya nggak bisa bilang enggak gitu loh. Ya. Jadi apa-apa dikasihkan dia, apa-apa dikasihkan dia gitu. Iya, nggak terima bojone. Iya, gitu. karena kan terus waktunya kan habis untuk keluarganya. Yang melakukan ini ya senior-seniornya. Misalnya kasihkan aja ke dia lah, si suami nggak bisa nolak. Itu masuk Bullying, karena kan terus habis itu si individunya jadi tertekan. Dan kalau misalnya kasus tapi yang bersangkutan tidak melaporkan, justru istrinya gitu. Nah itu gimana? Nah itu karena viral ya, karena di story kan viral. Ini saya juga nggak tahu, cuman tahu waktu itu beberapa kali dikasih tahu, terus saya nggak ngikutin kasusnya sampai kemana, saya nggak paham juga. Tapi itu bermulanya dari si protes istrinya, kemudian viral. Iya. Berarti Mbak Tuti kalau misalnya kita bicara soal ranah hukumnya ya, berarti itu kalau tidak dilaporkan ya nggak ada masalah ya. Kalau nggak dilaporkan nggak ada masalah. Jadinya kalau secara hukum ya. Iya. Jadi kalau ataupun viral melalui sosmed, tapi yang bersangkutan diam aja ya. Ya penghakimannya ya atas nama netizen gitu ya. Oke. Baik. Menarik, sambil menunggu kehadiran Bu Novi, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi Mbak Tuti kita break dulu ke iklan ya. Siap. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan sahabat Merkuri. Oke, kita lanjutkan kembali dan terima kasih untuk Anda yang mengikuti atau menonton ya, bahasa saya menonton kami berdua talk show ini melalui streamingnya Merkuri di Visual Radio yang ada di live streaming di website kami www.mercuryfm.id.
Ya, terima kasih untuk yang sudah mengikuti. Silakan nanti Anda bergabung juga di line telepon yang tersedia untuk Anda 0315620096 atau 5679696 atau melalui WhatsApp juga boleh 0817300096. Tadi Mbak Tuti ketika kita berhenti, saya dan Mbak Nila yang bantuin operating siaran kita bilang, oh kita ini pelaku bullying. Wah bahaya nih, jangan nih. Tapi tadi saya juga sempat nanya ke Mbak Tuti bahwa ternyata yang viral di media sosial itu kan kebanyakan yang bullyingnya itu nggak cuma kata-katain ya, sampai tindakan-tindakan. Nah, kalau kemudian kita balik lagi ke laptop kita di tempat kerja, nah bentuk-bentuk bullying di tempat kerja yang sering kali tidak disadari, baik itu verbal, fisik ataupun psikologis, seperti apa ya contoh-contohnya ya Mbak Tuti? Kalau di tempat kerja ini? Kalau di tempat kerja ini biasanya masalah kerjaan justru, jadi pelimpahan pekerjaan yang bukan tanggung jawab si individu itu, gitu. Apalagi dilakukan di jam-jam yang bukan jam kerja. Gitu. Itu sudah termasuk bullying. Itu termasuk bullying ya, terutama kalau misalnya kemudian menggunakan dalam tanda petik power ya, kekuasaan ya. Betul. Karena itu atasan tadi Mbak Tuti sampaikan. Dan memang sih kalau di tempat kerja jarang ada yang sampai pada tindakan fisik, itu mah jarang sekali ya. Jarang kalau sekarang, karena kan udah pada besar-besar ya, pada besar-besar itu udah dewasa, udah mainnya ke verbal atau psikologis. Ya. Ini sebenarnya kita punya kesempatan baik untuk memberikan contoh bullying ya, karena ada yang terlambat ini. Apakah kita, ya Nila, kita ada yang terlambat ini dalam talk show ini. Ayo langsung sini. Kita gojlok ya. Nah, penggojlokan itu sebenarnya bisa masuk bullying jika individunya kemudian mengalami ketertekanan. Ketertekanan ya, tapi jangan sampai Bu Novi tertekan, nanti kasihan Kevin dan teman-teman nanti. Selamat pagi semuanya. Ya. Memang macet banget ya. Banget, enggak tahu saya ini karena jarang lewat situ, terus sebenarnya sudah coba perbaikan jalan toh. Iya, enggak selesai. Enggak tahu. Daerah mana? Majen Sungkono. Itu mulai mau masuk apa tuh? Flyover underpass. Itu sudah nggak bisa jalan sampai tadi ini saya sambung Gojek Go Ride. Iya, kalau nggak gitu nggak nyampe sekarang. Untung ada yang nganterin tadi. Iya. Kalau gitu nggak jadi dibeli lah, kasihan lah. Upayanya udah bagus gitu. Oke, Bu Novi tadi sudah ngobrol sampai di mana ini? Kita tadi ngobrol-ngobrol tentang apa itu per definisinya bullying. Kemudian karena kita membatasi di tempat kerja, ya apa yang terakhir tadi kita bicara soal apa bentuk-bentuk bullying di tempat kerja gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tuti. Memang sih kalau di tempat kerja kan nggak ada yang fisik ya, karena lebih banyak ke perlakuan, tindakannya itu paling nyuruh-nyuruh menyelesaikan tugas dan segala macam. Psikologis kayak gitu mungkin ya. Mungkin Bu Novi dengan pengalaman-pengalamannya bisa menambahkan, monggo silakan. Apa? Gini, kadang ini ada misalnya. Sebenarnya maksud kita itu bukan mau membuli ya, tetapi bercanda gitu. Nah, kadang diterima oleh mungkin korban atau yang bersangkutan itu dianggap sebagai bully gitu, Mas. Kayak gitu. Jadi misalnya ini misalnya ini contohnya aja ini yang di depan saya itu sering Kevin. Jadi korban bully. Iya, jadi gini, waktu kemarin ini kita mau nanti ini jawab sama Bu Tuti, kita bahasnya tentang bullying di tempat kerja. Terus dia langsung bilang gini, waduh, aku nanti harus jadi orang yang bertanya, katanya gitu. Nah, saya ini terus jadi ngeh ya. Loh, saya ini membuli Kevin apa ya? Tenang Bu Novi, tadi saya ketika Mbak Tuti awal-awal memberitahu, ketika kita break iklan, Nila yang ada di operator bilang, wah saya dan Nila itu pelaku bullying. Karena ada korban juga sebetulnya. Oh gitu. Itu makanya dia bilang merasa, wah ini saya harus jadi. Jadi saya kemudian introspeksi sebenarnya apa. Nah mungkin itu candaan-candaan, tapi kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyaman gitu kan Mas, gitu kan. Dan anak-anak sekarang mulai Gen Z itu kan merasa bahwa sedikit saja tergores perasaannya. Nah, jadi tadi itu tidak nyaman, terus kemudian merasa bahwa wah aku dibully kayak gitu loh. Nah saya nggak tahu
ini tanya yang ahlinya klinis ini. Itu juga menarik untuk Gen Z ini karena beberapa leader yang masih milenial gitu, apalagi milenial awal begitu ya. Oke. Suka ngatain, Gen Z. Gen Z. Nah, gitu loh. Jadi untuk mengingatkan bahwa generasinya dia itu adalah generasi yang saat ini masuk pada kategori yang orang bilang katanya sadar mental health itu ya. Karena si atasan tidak bersenang hati begitu, dia nyebut anak buahnya dengan Gen Z. Dan itu saja sudah membuat anak-anak Gen Z itu. Iya, karena kan kemudian dia mau speak up takut. Gitu. Okay. Dan merasakan ada labeling yang tidak konotasi negatif iya, itu. Iya, yang katanya generasi strawberry. Artinya kan itu tadi Mas, ada orang yang tidak melaporkan bullying atau tidak secara terbuka menyampaikan bullying karena dia takut dianggap lemah kayak gitu kan. Nah, perasaan seperti itu yang kemudian bisa itu tadi membuat itu tadi merasa secara psikologisnya terganggu kayak gitu. Ya. Jadi kasus bullying marak itu apakah Mbak Tuti itu sejalan dengan anak-anak Gen Z yang memang karena kesadaran mereka ke mental health-nya itu lebih tinggi membuat mereka jadi dikit-dikit bullying, dikit-dikit bullying. Kalau sekarang sudah dimulai dari generasi milenial tapi masih di ranah milenial yang akhir-akhir gitu. Ya, itu di ranah sekolah. Karena kan dia mulai punya anak. Anaknya mulai mendapatkan perundungan dari temennya. Nah, dia berani speak up tuh para milenial. Tapi di tempat kerja masih belum. Nah, Gen Z inilah yang saya perlu appreciate gitu ya atas keberanian mereka untuk speak up di sosial media. Orang jadi bullying itu seperti apa. Iya. Dan apakah kemudian anak-anak Gen Z ini juga memang apakah karena faktor kesadaran mereka yang lebih tinggi atau karena memang secara psikologis mereka lebih rentan untuk gampang cegean gitu ya? Artinya gimana Kevin? Kalau misalnya metel gitu dah Mas. Kita bertarung secara sehat ya Vin. Kalau misalnya di generasinya kita ya atau mungkin generasinya lebih bawah lagi Mbak Tuti gitu kan. Itu kan masih guyon paling kayak gitu kan lebih. Kalau anak-anak Gen Z bullying gitu. Apakah ini karena ketidaktahuan saya ya? Apakah memang ada faktor itu Mbak Tuti secara psikologis atau enggak? Memang kondisinya aja yang berbeda. Nanti Bu Novi boleh jawab juga. Nah, Bu Novi ini kan anaknya 2 Gen Z semua. Lu enggak nurut sama Bu Novi yang dibully putranya kok. Iya. Kalau dari sisi sensitivitas, saya melihat Gen Z memang lebih peka. Lebih peka. Terus kemudian mereka juga literasinya jauh lebih banyak daripada yang milenial. Itu yang membuat mereka kemudian ya itu tadi tingkat kesadaran untuk mental health-nya lebih bekerja itu harus nyaman, harus istilahnya seimbang itu waktunya. Work life balance ya. Work life balance-nya. Aduh kakek mat. Bagi kita. Udah silakan. Nah, ini tadi terima kasih Mbak Tuti mengingatkan bahwa saya punya 2 anak, yang satu itu milenial akhir karena 96. Yang satunya Gen Z gitu ya. Kalau saya meruntut apa yang saya lakukan, jadi kadang kita sebagai orang tua itu tidak rela atau tidak mau membiarkan anak itu merasakan tidak enak, tidak nyaman. Jadi kalau bisa yang diminta dituruti gitu. Terus jangan sampai mereka ini merasa tidak nyaman dengan kita sebagai orang tua. Karena itu tadi Mas Aldi bilang, justru saya yang dibully sama anak saya gara-gara saya tidak istilahnya tidak tega gitu ya. Ini kalau pengalaman saya sebagai orang tua, tidak tega membuat mereka itu merasa sakit atau merasa tidak enak, tidak nyaman. Akhirnya kan jadi tidak belajar untuk itu tadi mengatasi perasaan-perasaan atau situasi yang tidak menyenangkan gitu. Jadi dikit-dikit itu sudah merasa kayak gini, kayak gitu sih. Itu peran orang tua rasanya Mas. Ada peran orang tua. Kan si Pak Renald Kasali menyampaikan bahwa generasi strawberry itu karena dididik oleh orang tua yang strawberry juga gitu.
Itu antara lain perannya. Padahal kadang-kadang orang tua yang strawberry kata Pak Renal tuh nggak ngerti, nggak sadar dia strawberry apa enggak. Iya. Niatnya baik kok. Niatnya baik. Nah, tapi kan itu tidak membuat seperti kita ini ya yang kemudian harus ya kalau kita misalnya dibully atau diapakan gitu kan kita bertahan ya. Terus kemudian kita mencari cara supaya selesai gitu kan. Bukan hanya kemudian bicara gitu kan. Tapi kemudian ya kita cari cara gimana kita bertahan kayak gitu kan. Bertahan atau bertarung gitu ya. Iya. Tapi melepaskan jerat seperti itu apa? Gimana Mbak Tuti? Kalau melepaskan jerat itu karena sekarang para Gen Z yang sudah ada di dunia kerja itu sudah dewasa ya berarti dia fokus sama self improvementnya. Karena kalau kita bicara orang tua itu sudah probabilitasnya untuk berubah gitu menjadi lebih baik itu sedikit gitu. Yang punya probabilitas besar kan si Gen Z itu sendiri. Jadi ya dia yang lebih memberdayakan dirinya karena saat ini kan mereka sudah dewasa begitu ya di tempat kerja. Bahkan beberapa Gen Z sudah berumah tangga begitu kan, sudah punya anak kecil gitu ya, anak bayi. Jadi pemberdayaan diri itu kunci gitu. Iya, pemberdayaan diri kunci, kemudian penahanan diri bagi yang tua-tua itu kunci juga. Ya kan benar kan, semangat ya itu kan, padahal buat yang kita merasa kita perlu lakukan supaya anak-anak kita nyaman itu kadang-kadang justru itu pemicu ketidaknyamanan anak-anak. Pakaian diurusi, aku ini gede. Betul, karena si orang tua merasa ya saya mau memberikan yang terbaik buat anak saya, masa salah kan begitu. Itu. Padahal si anak bilang, aku ini gede lah. Jadi Bu Novi ingat ya, menahan diri ya. Saya ingat. Tapi aman, putranya soalnya kuliahnya jauh. Jadi paling telepon gak diangkat. Saya setuju. Saya setuju kalau Bu Novi yang dibully anak-anaknya setuju. Iya. Makanya Bu Novi telat tadi datangnya. Kalau lebih awal, lebih banyak kasusnya nanti. Tapi Mbak Tuti kalau misalnya pertanyaannya apakah bullying di tempat kerja itu bisa sampai berdampak ke kesehatan mental dan fisik? Bisa sekali. Sangat sekali, bisa ya? sekali. 70 sih. Sekitar 40% itu pasien yang saya tangani itu merupakan korban bullying di tempat kerja. Karena ini yang menarik saat ini, banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan terutama yang digawangi oleh anak-anak milenial akhir atau Gen Z awal adalah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyediaan mental health consultation. Wah, jadi beliau ini akhirnya pekerjaannya menjadi panen gara-gara isu tadi Mas. Nah, bullying itu kemudian membuat mereka menjadi cemas, mudah cemas, nggak bisa tidur, asam lambung, dan kemudian GERD. Bahkan saya punya 2 pasien sampai masuk ICU. Oh iya. Sempat koma. Sesak nafas gitu atau sempat koma, karena ketika serangan GERD kan nggak bisa bernafas begitu ya, terkapar, nggak ada orang yang saat itu ketika serangan itu ya. Jadi sudah ada telat lah ya oksigennya begitu, pingsan kan dia, kolaps ternyata koma, lumayan 14 hari di ICU. Wah, 14 hari, 2 minggu. 14 hari terus habis itu setelah keluar dari situ kehilangan kemampuan bicaranya. Telat oksigen tadi mungkin ya? Bukan, karena dia saking traumanya terus nge-freeze. Jadi itu kayak apa ya namanya, kok saya lupa ya istilahnya. Jadi itu yang konversi begitu ya, histeria konversi di mana tubuh itu mengkonversi tekanan psikologis dalam bentuk disabilitas fisik. Jadi nggak bisa jalan, tapi sebenarnya fisiknya nggak apa-apa lah, ini nggak bisa ngomong karena dia kan dimasukin selang begitu ya, dia dimasukin selang ke sini, terus dia dilihatkan video selangnya, itu begitu traumatik buat dia gitu ya, karena itu pengalaman hidup dan matinya dia. Terus habis itu tiba-tiba dia tidak bisa bicara. Iya, kalau yang bersangkutan sampai seperti itu, kira-kira bullyingnya seperti apa? Apakah sempat disampaikan? Artinya gini, tadi kan kita ada bercanda-bercandaannya. Paling itu cuman bercanda, cuman yang bersangkutan aja yang terlalu sensi gitu ya. Atau gimana Mbak? Nah, bullyingnya itu begini. Si karyawan tersebut baru saja menikah.
Ya, nah kebetulan Cewek ini ya? Cewek. Oke. Suaminya kaya. Suaminya duda. Gitu, duda kaya begitu ya. Nah, dia bekerja di lini manufacturing gitu ya. Nah, terus ada seniornya dia ya. Sebenarnya satu level cuman beda, lebih tua aja gitu ya. Terus dukun mana dipakai? Nah, gitu. Dukun, karena anak ini memang masih kinyis gitu ya, perawan gitu ya, sekitar masih 23 tahun begitu. Suaminya itu terpautnya 12 sampai 15 tahun begitu. Dukun mana dipakai? Mau dong. Nah, gitu. Tapi setiap hari. Setiap hari gitu. Terus habis itu naik, nggak sekalian untuk naikin jabatan. Dukunnya ditambahin, nah kayak begitu. Gitu. Jadi setiap kali dia perform gitu ya, mau apa lagi gitu, kurang uangnya. Nah, berarti itu dilakukan oleh peer-nya ya, oleh teman-teman. Tapi senior lebih. Kan kalau di manufacturing itu kan begitu ya, sesama level tapi. Ada yang masa kerjanya lama ya. Oke. Itu. Berarti mau komentar? Ya ini tadi itu ini gennya Gen Z banget gitu. Terus yang membuli milenial dan mungkin dengan kata-kata yang membuat dia ini ini sesuatu yang sebenarnya sangat memukul buat dia sangat memukul, dan dia mungkin nggak bisa menguasai situasinya kayak gitu Mbak. Jadi benar-benar hebat sampai tadi itu sampai serangan. Karena ternyata pas saya telusuri sudah berapa lama, 3 tahun. By the way, yang bersangkutan sekarang sehat-sehat Mbak Tuti? Sudah saya bisa ngomong belum? Orang kemarin sesi sama saya nulis, jadi juga agak susah nulis masih, gitu. Masih nggak bisa bicara ya? Iya. Oke. Ya, kita bayangkan saja. Kita break dulu ya. Jadi parah banget ya Mas ya. Iya. Harus hati-hati nih yang biasa membuli. Betul. Makanya nanti kalau apapun jadi korban bully di kantor, apa yang sebaiknya dilakukan nanti kita diskusi ya. Tapi kita break dulu ke iklan. Ya, 2 hal yang menarik untuk kita diskusikan itu adalah kalau kasus bullying terjadi, apa yang harus dilakukan oleh korban bullying itu di tempat kerja ya, kalau bullying di tempat kerja. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dilakukan manajemen untuk terhindar gitu ya, agar situasi bullyingnya nggak sampai ada. Tapi ini diwakili oleh sepertinya oleh pertanyaan dari beberapa sahabat. Ada 2 bukan banyak. Ada Pak Jovano yang pertama, apa tindakan yang bisa dilakukan antar teman di kantor yang menyinyiri rekan yang baru bergabung dengan olokan-olokan verbal dan bahasa tubuh yang menimbulkan stres korban. Masalahnya itu korbannya gampang stres sampai akhirnya keluar dari pekerjaan. Bagaimana perusahaan menyikapi ini? Ya, ini yang tadi sebenarnya kita banyak diskusikan ya. Ke Bu Novi dulu deh. Oke, jadi ini untuk korbannya dulu ya, untuk korbannya dulu gitu. Kalau misalnya kita menerima yang sesuatu yang kita kategorikan sebagai bullying, mungkin kita harus lihat dulu apakah memang benar ini bullying atau enggak gitu. Kadang kan suka disalah-salahin yang sebenarnya situasinya enggak tepat, tapi kemudian seakan-akan kita menjadi penyebabnya gitu kan. Bahasanya itu gaslighting anak sekarang gitu loh. Kayak gitu, itu bisa jadi seperti itu. Atau ya tadi itu mungkin secara fisik itu sampai misalnya gimana DCC gitu mungkin melet-melet lidah. Iya. Verbal dan bahasa tubuh kok nggak sampai bahasa fisik. tubuh maksudnya mimik terus gitu, mungkin itu tatapan mata itu yang sekarang side eye bombastik ya. Macam-macam ya. Side eye bombastik. Nah, itu jadi kok dipeleroi gitu loh Mas, kayak gitu. Nah, itu mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita ngalami hal seperti itu ya kita identifikasi bahwa ini sesuatu tidak nyaman. Mungkin kalau perlu dicatat, karena kadang kita tidak tahu itu apakah intensinya meningkat atau enggak gitu Mas. Jadi kalau ada sesuatu dicatat aja, tapi bukan kemudian tapi lebih untuk kalau misalnya sesuatu ini berlanjut, maka ini bisa menjadi bukti gitu Mas.
dari yang perasaan dulu sampai mungkin tindakan yang lainnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya paling nggak lapor ke bicara ke atasan atau ke HR kayak gitu Mas, supaya kemudian ada orang lain yang bisa tahu kondisi kita dan mungkin bisa membantu menormalisasi situasinya. Kayak gitu. Kalau yang dilakukan ya itu tadi, kadang kan seringkali ketika kita melapor itu dia merasa takut tidak aman, karena takut malah kemudian ketika ini malah ada dibales kayak gitu kan Mas. Nah, itu tadi jadi jaminan terhadap perlindungan kepada si korban itu harus dilakukan. Terus kemudian ya tadi dukungan untuk mendampingi dia untuk mengatasi, menyelesaikan atau meringankan perasaan yang dialami seperti itu. Dan bisa juga kalau sudah sampai lebih lanjut ya tindakan tindakan tegas dari HR atau dari atasan untuk menegur kepada si pelaku. Gitu, intinya Mas. Memang perlu kearifan dari manajemen ya, supaya tidak kemudian head to head kan gitu ya. Ini ada membenturkan, malah gitu. membenturkan antara yang pelapor dengan yang bersangkutan gitu ya. Nah, dan kalau yang bersangkutan memang harus berani melapor. Kalau kata tadi Mbak Tuti bilang sampai 3 tahun ya. Yang pasiennya Mbak Tuti itu sampai 3 tahun menahan, akhirnya nggak kuat juga gitu kan. Iya, karena waktu pertama kali itu terjadi dia statusnya masih kontrak. Jadi ada ketakutan kalau dia ngelapor nanti kontraknya nggak diperpanjang. Nggak diperpanjang, oke. Karena dia masih pengen bekerja meskipun suaminya kaya. Tapi kan suaminya tidak bekerja di tempat yang sama ya, bukan ya? Enggak kerja di tempat yang sama, suaminya itu kayak pengusaha begitu ya. Oke. Iya. Nah, menanggapi Pak Jovano gimana Mbak Tuti? Nah, kalau dari sisi manajemen ini, kalau Bu Novi tadi udah bicara dari sisi korban, dari sisi manajemen ini perlu ada komitmen dari the top leader. Karena kalau nggak ada komitmen dari top leader, turunnya ke bawah susah. Bahwa memang harus ada penindakan tegas untuk bullying di tempat kerja. Nah, habis itu kemudian diturunkan nih sama HR nih. Mereka melakukan survei kebutuhan apa nih ya. Nah, biasanya dari survei itu nanti keluar nih bullying yang terpendam sekian lama itu keluar. Gitu. Kemudian HR mulai dari campaign gitu ya, kampanye di tempat kerja tentang anti bullying gitu. Kemudian menerapkan, ini kan baru saja kan Kemenkes mengeluarkan buku saku P3LP di tempat kerja, pertolongan pertama pada luka psikologis di tempat kerja. Salah satunya serius juga banget ya, serius. Betul. Bahkan bulan Oktober itu kan diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Itu temanya adalah mental health in the workplace. In the workplace. Itu salah satunya membahas tentang bullying itu begitu signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi kemudian dari penerapan P3LP itu pertolongan pertama pada luka psikologi di tempat kerja, salah satunya membentuk satgas. Satgas anti bullying. Yang tugasnya diantara lain adalah menjadi peer counselor. Peer counselor bagi si karyawan yang membutuhkan terkait dengan isu bullying gitu. Terus kemudian ya kayak kalau beberapa adalah agent to change begitu ya. Jadi di situasi yang seperti Pak Jovano sampaikan, si agent to change tuh harus berani speak up. Rek, wes tore gitu. Wes mari mandek. Nah, seperti itu. Nah, itu fungsinya agent to change seperti itu. Itu. Terus yang berikutnya juga tentunya ada whistleblower gitu ya. Jadi perusahaan memfasilitasi sebuah saluran yang memang terjaga untuk adanya whistleblower. Ini dilakukan juga untuk kasus-kasus kekerasan seksual di tempat kerja itu menggunakan prinsip whistleblower. Dan yang terakhir, kalau memang tidak mampu menyediakan profesional ya bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya merujuk ke klinik mana apa segala macam, di mana si pasien ini bisa atau individu ini bisa dapat pertolongan. Beberapa perusahaan itu mencoba menggunakan tenaga internal ya, psikolog. Sorry saya potong. Apakah IPKI bisa menjembatani itu Mbak Tuti? Kalau IPK ini enggak ya. Bisa. Artinya gini, kalau saya punya perusahaan gitu ya, tapi saya nggak ngerti siapa psikolog klinisnya bisa gitu. Ke IPK saya gitu ya? ke IPKI gitu. Bisa. Kami karena kan punya sebaran
tenaga yang cukup banyak, bisa offline atau online. Beberapa perusahaan tuh menggunakan internalnya gitu ya, organik gitu ya. Ternyata nggak ngefek karena si karyawan percuma nanti diomongin, gitu. Kurang percaya ya, rahasianya terjaga. Terus akhirnya mau nggak mau ya tetap meskipun perusahaan itu mampu ada tenaga kesehatan dalam hal ini psikolog klinis gitu ya di dalam perusahaan, tetap harus pakai pihak ketiga, third party yang memang mampu netral begitu. Gitu. Dan terus terang karena saya juga salah satu third party dalam corporate begitu ya, B2B klien begitu, banyak juga ya memang yang bullying di tempat kerja. Perasaannya biasanya apa sih Mbak? Maksudnya sampai berkonsultasi gitu. Mungkin ini karena saya mungkin ini harus tahu juga aware gitu loh Mas. Kan saya ini punya kantor yang di mana itu tadi jangan sampai kemudian guyonan mereka itu saya nggak ternyata aware. Ada yang sudah ngerasa terbully gitu ya. Betul kayak gitu. Yang paling sering yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk ke psikolog itu adalah panic attack di kantor. Karena jadi setiap kali mau rapat gitu ya, dia udah langsung keringet dingin deg gitu. Nah, terus tiba-tiba langsung nge-freeze gitu. Oh, sebabnya kan ini perlu tahu sebabnya. Sebabnya yang itu saya karena ternyata bosnya itu suka sekali bilang, apalagi yang ketinggalan. Dah bener, karena pernah ada satu waktu anak itu tuh ketinggalan apa gitu loh yang menyebabkan meeting itu postpone begitu ya, delay lah ya. Terus habis ini saat itu diungkit-ungkit terus sama bosnya. Wes, gak ada lagi yang ketinggalan, yakin, dah bener. Nah gitu, tapi kan itu banyak orang ya karena meeting ya. Terus anak itu jadi deg keringet dingin. Kadang-kadang kita merasa begitu kita kadang lihatnya alami ya, maksudnya biasa gitu ya Mas, biasa gitu ya. Tapi kan, ternyata beberapa orang. Tapi artinya itu yang di awal tadi saya sudah sempat diskusi sama Mbak Tuti. Artinya memang bercandaan sama bullying itu sangat bergantung kepada korbannya. Kalau korbannya itu orang dablek-dablek kayak saya gitu ya, sakarmu lah misalnya kayak begitu. Tapi kalau misalnya sensitif kayak Bu Novi misalnya, ya itu sudah bullying gitu. Jadi problemnya memang di situ uniknya bullying ini ya. Oke, kita lanjut ke satu pertanyaan lagi ini dari Mbak Winda. Oh, ada Bu Meti juga. Mbak Winda, bagaimana kalau pelaku bullying itu owner sendiri? Nah, itu deh. Marah-marah dengan kata-kata verbal yang tidak patah. Ini barusan dicontohin ya. Padahal kesalahan itu karena sistem pekerjaan yang kurang sistematis. Tapi karena owner tentu nggak bisa disalahkan. Apa yang bisa dilakukan pegawai? Mbak Tuti, monggo. Kalau dari saya pilihannya adalah take it or leave it gitu ya. Kalau kita take it ya berarti kita memberdayakan diri. Resiliennya ditingkatkan. Ya, kalau kita mau leave it ya silahkan mengundurkan diri mencari pekerjaan yang baru. Ya, sesimpel itu aja lah ya. Gak usah terlalu di ini gitu. Tapi bukan menyederhanakan persoalan ya, Mbak Winda. Ya, tetap aja sih kalau misalnya kita ketemu sama owner yang seperti itu, tapi Bu Novi enggak seperti itu kan? Loh, ini tidak justifikasi loh. Cuma bertanya loh. Ya kadang mungkin juga kan gini, kalau ini mungkin kelihatan abusive sekali gitu ya, sehingga kemudian dipersepsikan verbalnya terlalu keluar gitu. Terus gitu. Nah ya itu ya kalau saya sih mungkin ya harus lebih hati-hati ya karena kadang kita ini kan ya modelannya begini gitu ya Mas. Modelannya gini yang kadang ya yang diomongkan, yang dipikirkan itu yang diomongkan. Kita gitu. itu dididik untuk cepat terus gak satset gitu nah. Kena anak yang gelewes gitu ya, akhirnya kita goblok. Kalau itu mungkin enggak ya, mungkin enggak goblok. Itu saya. Kok jadi curhat ya? Karena Mbak Tuti. Iya. Jadi itu. Silakan Bu Novi kalau mau komentar. Jadi kalau tadi itu kan tadi Mbak Tuti juga sampaikan bahwa ya ini harus dimulainya dari komitmen top management. Kalau yang atasnya yang kepalanya seperti itu, nah itu kan mau ke bawah ini susah mau memberantas kan Mas, karena orang akan lihat role modelnya, panutannya siapa kayak gitu. Nah itu tadi ya konsekuensi kalau memang sudah nggak bisa ya take it or leave it. Nggak ada pilihan gitu. Itu Mbak Winda mudah-mudahan menjawab. Kemudian satu lagi Bu Meti, banyak orang beranggapan kalau bullying di tempat kerja itu dianggap bercandaan. Contohnya bercanda yang
menyerempet soal bagian tubuh yang sensitif. Sehingga ketika membalas perjalanan itu dengan sikap yang tegas, orang itu dianggap nggak bisa diajak guyonan. Kayak gitu. Biasanya yang menjadi korban adalah perempuan, pelakunya pria. Ya pasti ini. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana gitu? Bercandaan-bercandaan tapi ya apa namanya? Kalau orang Jawa itu guyon-guyon kebablas gitu ya. Agak sensitif gitu loh, menyangkut yang, nah gimana? Kalau itu nanti masuknya ke klausulnya pelecehan seksual ya. Oh, itu lebih ke sana ya Mbak ya? Pelecehan seksual termasuk catcalling itu. Catcalling. Ya, itu masuknya ke delik aduannya pelecehan seksual. Nah, itu nanti penindakannya menggunakan undang-undang kekerasan seksual. Bukan hanya lagi bullying tapi sudah naik ke kekerasan seksual. Kalau bullying ada undang-undangnya juga? Belum ada rasanya. Belum ada ya. Mungkin masuk ke ranah pidananya itu ya perbuatan tidak menyenangkan gitu ya, perbuatan tidak menyenangkan gitu. Ya, jadi nasihat untuk Bu Meti apa ini? Ya diingetin aja, konku tak tuntut loh. Kalau sudah mangkel ya, gimana lagi ya? Ya kalau dari situ ya memang tegas, kalau itu sudah masuk ke ranah pelecehan seksual memang si korban harus berani speak up ya, dianggap tidak dapat bercanda ya, pilihannya adalah dia lebih mampu mendengarkan pelecehan itu setiap hari atau lebih mampu menerima stigma bahwa dia tidak bisa diajak bercanda. Itu yang mana yang dia bisa lebih terima. Kalau dia misalnya lebih bisa terima yang tidak bisa diajak bercanda ya sampaikan, speak up lah gitu ya. Tapi sebenarnya bagi manajemen ya, bagi perusahaan ya, Bu Novi dan juga Mbak Tuti, yang harus lebih dicondongin yang mana ini? Mengajak semuanya untuk tidak melakukan bullying atau kemudian menasihati yang sudahlah itu cuma bercandaan teman-teman gitu, gimana? Lead by example kalau di tempat kerja. Jadi memang komitmen top manajemen itu luar biasa. Gitu ya. Iya, jadi lead by example bukan hanya campaign tapi ya ketika para pimpinan tuh melihat adanya turun gitu. Turun dan memberikan teguran langsung bahwa ini adalah salah satu contoh bullying tidak bisa kita tolerir misalnya. Lead by example itu jauh lebih nampol. Ya, jauh lebih nampol ya. Oke, Bu Novi? Gini, ini kan satu tadi kalau dari saya kalau masih dalam batas-batasnya bullying gitu, yaitu tadi bahwa ada hal-hal yang memperkuat pertahanan diri lah yang seperti itu gitu. Jadi nggak usah terlalu baper gitu, karena di tempat kerja kadang kita tuh nggak bisa milih teman, yang kita nggak bisa jaga mulutnya gitu, nggak bisa milih atasan, nggak bisa milih lingkungan, bahkan juga mungkin kita nggak bisa milih customer kalau kita orang yang sering berhubungan dengan customer. Jadi kalau ada seperti itu ya sudah, itu adalah bagian dari pekerjaan, tetapi nggak usah dimasukkan hati gitu ya. Jadi maksudnya ya sudah selesai dan memisahkan gitu loh Mas, memisahkan antara sebenarnya dia ini sedang tidak happy dengan apa yang dia kerjakan atau dia sedang menyerang secara pribadi. Menurut saya kebanyakan yang kena itu adalah orang yang kemudian merasa bahwa itu menyerang dia secara pribadi. Artinya kalau kita menganggap bahwa kita ini adalah orang yang seperti itu, maka itu lebih dibikin kepikiran dan sebagainya daripada misalnya di pekerjaan dan kemudian akan mencari solusi untuk pekerjaan yang dilakukan supaya kemudian itu jadi lebih baik. Iya. Terutama memang yang di di tingkatan operasional ya. Kalau di back office sih kayaknya lebih inilah ya. Iya, betul. Jadi kok misalnya bagian customer service seperti kemarin saya dari Kaimana ke Papua, ke Sorong, dari Sorong ini mau terbang lagi sambung ke Makassar. Itu delaynya 6 jam, Mas. Delaynya 6 jam. Jadi orang itu sampai yang sudah marah-marah sama customer service-nya. Sampai gak ngereken sampai kalau ada pengumuman tuh mereka tepuk tangan, hore, kayak gitu. Jadi kan sudah benar-benar istilahnya itu kekecewaan yang luar biasa. Dan kalau kita nggak ngelihat bahwa oh ya udah ini adalah bagian dari pekerjaan, ini sebenarnya bukan salah saya gitu kan. Karena dia ada di situ dan dia bertugas, maka dia bertugas memberikan penjelasan. Tapi kan pesawat terbang, pesawat rusak dan sebagainya itu bukan andilnya dia kan seperti itu. Jadi ya itu kan kalau dia nggak bisa memilahkan itu, maka dia akan jadi pressure juga gitu ya. Jadi pressure juga gitu ya. Bahkan kan misalnya sampai meskipun pada saat itu kompensasinya mulai dikasih snack, kasih makanan berat,
diganti uang yang 300.000 karena sudah lebih dari 4 jam 4 lebih. jam, Bahkan karena sampai Makassar kita ini sudah malam jam 11 tidak ada pesawat ke Surabaya, kita diinapkan di Makassar. Kayak gitu. Tapi kan tetap mengganggu kalau yang nggak bisa nginep ya apa yang besoknya ada Kalau kegiatan. mengganggu itu meetingnya langsung tertunda. Betul, Nah kan makanya buat kita kan ini kan kecewa betul, banget. Nah kalau sudah sampai marah kayak gitu dan kepada petugas yang ada pada saat itu kan ya kita nggak bisa apa-apa. Orangnya ngomongnya mukanya sudah bete-bete semua, ngomongnya sudah ndak enak gitu kan. Nah kita ini harus bisa memilahkan bahwa oh ya ini urusan pekerjaan lah kayak gitu. Iya. Oke. Ya, baik. Mbak Tuti dan Bu Novi, kita tutup dengan pertanyaan begini. Apa kebijakan anti bullying yang efektif yang bisa diimplementasikan di sebuah organisasi perusahaan? Satgas ya, pembentukan Satgas itu efektif. Ya, Satgas ini efektif karena Mbak Tuti ngelihat bahwa kasusnya makin hari makin bertambah ya. Oke. Kalau secara keseluruhan mungkin di beberapa perusahaan ini sudah sudah menerapkan tentang DEI Mas, diversity, equity dan inklusi gitu ya. Jadi di mana di sana itu menjamin kesetaraan ya. Jadi keberagaman, kesetaraan dan juga tidak ada orang yang dibedakan seperti itu. Nah, artinya kaitannya dengan yang inklusi tadi bahwa setiap orang itu punya hak untuk dihargai gitu kan. Dihormati martabatnya seperti itu. Nah, kebijakan ini yang kemudian harus disosialisasikan dan sudah dilakukan di beberapa perusahaan seperti itu. Jadi dibikin policy-nya ada contoh-contoh yang perilaku yang boleh tidak boleh seperti itu, Mas. Sehingga kemudian ini kemudian disosialisasikan ya supaya kemudian orang-orang jadi tahu bahwa ya bicaranya harus bicara yang kaitannya dengan profesionalitas yang kayak gitu. Terus kemudian dengan konteks pekerjaan gitu, tidak menyerang secara pribadi kayak sampai tadi yang ceritanya Mbak Tuti sampai itu kan secara personal dia kena banget gitu. Kena banget, iya. Itu. Menyentuh harga dirinya dia yang paling bottom gitu kali ya. Kira-kira sih ya kayak gitu. Yang sama dia itu sebenarnya ketika mau menerima pinangannya sudah dipikir banget, ternyata sama orang itu dijadikan olok-olokan. Akhirnya pertimbangan dia yang berat itu menjadi kenyataan gitu karena di olok-olok tadi itu. Ya oke, Bu Novi ada agenda apa saja teman-teman MSC? Dalam waktu dekat ini udah September ya, nanti 21 September kita buka pelatihan dan sertifikasi untuk training for the trainer dan sekretaris. 28 September itu public speaking, kemudian dilanjutkan MSDM dan public relation. Jadi masih pelatihan dan sertifikasi untuk PNSP. Oke, sukses untuk MSC. Terima kasih. Dan Mbak Tuti Septriasih, terima kasih banyak, Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Timur. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih Mas Tuti. Sehat-sehat terus ya. Sehat terus luar biasa. Nanti kalau ada kesempatan kita bully lagi Bu Novi. Ya siap. Itu tadi bullying nggak akan terjadi kalau kita nggak bikin penyebab ya, nggak bikin masalah. By the way, terima kasih Bu Novi. Terima kasih Mas Aldi. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk Talkshow Solusi SDM. Sampai di sini kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.